Abeta, ayo belajar tahu. Belajar tahu tentang jagat nias. Sebelum Anda menonton penuh video ini, jangan lupa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan menulis komentar Anda. Terima kasih. Kembali bersama saya, Nata Alwi Duha, pada channel Nias Universe, Jagat Nias. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara mengenai akar budaya gotong royong dalam masyarakat kita di Nias. Pertanyaan yang sering muncul dalam hati kita adalah, apakah tradisi gotong royong itu memang berakar atau sudah tertanam dalam jiwa masyarakat kita sebagai orang Nias? Itu pertanyaan yang menarik kita jawab. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melihat apakah memang benar-benar tradisi bergotong royong, saling menolong itu, bekerja sama itu sudah tertanam dalam jiwa dan hidup dalam hati sanubari setiap orang Nias. Gotong royong, falulusa, falulu. Saya mau melihat falulu kalau dalam konteks di desa saya, misalnya di Hilimondegi Raya, falulu itu dipahami sebagai pertama, misalnya kalau pada hari-hari besar orang memotong binatang atau memotong babi pada hari istimewa itu, dan semua saudara mereka mengambil bagian-bagian, mereka bagi bersama daging itu, babi itu, dan itu disebut dengan falulu. Mereka bagi semua bagian babi itu, dan misalnya untuk 10 orang maka mereka bagi 10, dan nanti harganya dibagi 10, dan itu yang disebut dengan falulu pada saat-saat hari istimewa di kampung saya. Lain juga artinya dengan falulu mana. Falulu mana, kalau di sini falulu manga. Falulu manga, atau di tempat lain falulu manga. Falulu mana artinya makan secara bersama-sama. Falulu mana. Itu di desa saya atau di Nias Selatan. Mereka katakan, falulu mana ira darwa ira. Artinya mereka makan secara bersama-sama, berdua. Itu falulu mana. Nah, gotong royong yang sering diartikan sebagai falulusa, saling bekerja sama, saling membantu. Apakah benar-benar muncul dalam hati sanubari orang Nias dalam konteks kepentingan bersama? Kalau tadi saya mengatakan bahwa falulu mana atau falulu manga artinya mereka berdua atau beberapa orang makan secara bersama-sama, bergotong royong. Bisa juga diartikan sebagai gotong royong atau bekerja sama. Dalam konteks yang kedua, falulu misalnya tadi untuk memotong babi pada hari-hari istimewa, misalnya Natal dan Tahun Baru. Falulu dalam konteks ini mereka membagi secara bersama-sama untuk membayar. Daging itu dibagi secara bersama-sama, dan nanti setiap orang akan membayar daging yang telah dia terima itu, daging itu sesuai dengan besar yang sudah mereka sepakati. Misalnya sababa batua, 1 porsi, tidak per kilo tapi 1 porsi, dibagi rata semua. Nah, seekor babi itu dibagi rata, semua bagiannya dibagi rata, dan itu disebut dengan falulu kalau di kampung saya di Hilimondegi Raya. Saya akan kembali apakah memang itu sudah berakar pada masyarakat kita. Kita lihat dulu. Kalau
benar sudah berakar dalam masyarakat kita. Mengapa kemudian sekarang ini orang kalau diajak bergotong royong, sepertinya misalnya satu kampung, kalau di kampung itu ada 100 orang, nanti kalau diundang bergotong royong, yang hadir paling 10 orang, 20 orang. Padahal kita mengatakan bahwa gotong royong itu sudah merupakan bagian atau sudah merupakan kebudayaan kita. Ini menjadi pertanyaan bagi kita, kalau sudah mengakar, kalau sudah hidup dalam jiwa kita, mengapa kenyataannya sekarang ini kalau kita diajak bergotong royong untuk kepentingan bersama dan kepentingan umum, tidak ada yang hadir dan tidak ada yang ikut. Nah, kita bisa lihat bagaimana gotong royong ini menjadi kebudayaan atau tradisi kita. Itu tadi dalam konteks yang kecil, bukan kepentingan bersama, artinya paling dia dalam konteks keluarga. Tetapi dalam konteks kepentingan bersama, dalam hal untuk mencapai, untuk memenuhi, untuk membangun kepentingan bersama, gotong royong sepertinya yang tadi kita katakan sudah mengakar dalam kebudayaan kita. Saya sendiri kurang yakin. Kenapa kurang yakin? Kita melihat misalnya strategi para pemimpin di Nias pada zaman dulu. Siapa pemimpin itu? Si Ulu, kalau dia di Nias Selatan. Ada para Salawa atau para Balugu. Mereka inilah para pemimpin di setiap desanya. Para si Ulu itu mereka menggerakkan gotong royong untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan kampung, untuk kepentingan masyarakat secara bersama-sama. Misalnya membangun desa, mengangkat batu besar. Kita melihat misalnya di foto bagaimana mereka mengangkat batu besar di desa Bawah Mataluo. Itu salah satu contoh. Bagaimana mereka membangun jembatan. Ada misalnya di kampung saya ada titian yang terbuat dari batu. Itu jembatan kecil yang terbuat dari satu batu saja. Bagaimana mereka buat itu? Atau bagaimana mereka menata desa, membuat pintu gerbang, membuat gerbang desa itu dengan rapi yang terbuat dari batu-batu. Nah, kita bisa belajar dari situ. Bagaimana strategi para pemimpin dulu. Ini contoh kasus. Strateginya adalah masyarakat itu tidak tumbuh dalam hati mereka. Tidak secara otomatis tumbuh dalam hati mereka. Pemimpin itu biasanya mengundang musyawarah besar. Mereka mengundang musyawarah besar. Mereka mengumpulkan tokoh-tokoh adat. Kalau di istilah Teluh Dalam, para siilanya. Para siila, si ulu, dan warga. Tokoh-tokoh masyarakat itu diundang untuk bermusyawarah. Nah, biasanya pada saat musyawarah itu kemudian mereka dijamu. Mereka dijamu, mereka diberi makan, mereka potong babi. Siapa yang menyediakan babi? Siapa yang memberikan makan? Yang memberikan makan, yang menyediakan makanan adalah bangsawan yang tadi. Nah, sebelum mereka biasanya bermusyawarah, mereka makan dulu, mereka dijamu dulu. Ini terjadi, saya wawancara di beberapa tempat, strategi seperti ini para pemimpin, bagaimana mereka menggerakkan gotong royong untuk kepentingan bersama. Nah, setelah makan, lalu semua orang yang hadir pada saat itu sudah kenyang, pastilah kenyang. Dan pada saat mereka sedang makan, mereka sudah bisik-bisik, wah, kita ini malu kepada bangsawan kita ini. Kita ini, wah, bagaimana ini? Tidak enak kalau kita tidak ikut gotong royong atau tidak ikut nanti pada saat ada yang diminta dari kita. Nah, ini mereka sudah bisik-bisik. Nah, setelah makan kemudian mereka musyawarah kembali. Ini sering terjadi. Saya tanya bagaimana strategi ini kemudian menjadikan gotong royong ini menjadi tradisi kita di
masyarakat Nias. Nah, setelah itu mereka musyawarah, dan bangsawan yang menjamu mereka tadi sebagai inisiator, sebagai pemrakarsa dari gotong royong itu untuk kepentingan bersama, misalnya untuk membangun jembatan atau menata desanya, mengangkat batu besar, mengangkat kayu untuk pembangunan rumah besar misalnya, dia diam saja. Dia paling mengatakan, ya kalian sudah makan, ya artinya menyatakan, mencoba bahwa makanan itu terlalu kecil. Manona, kalau manona idan sauku biasanya kalau di Telugu Dalam, mereka meminta bahwa mereka menyatakan bahwa makanan itu mungkin sangat sedikit. Para siila, para hadirin yang hadir biasanya menanggapi kata-kata itu, kata sambutan setelah makan itu. Dan mereka mengatakan bahwa ini luar biasa, mereka sudah kenyang, tidak ada yang lapar. Setelah itu mereka lanjutkan dengan orahu, mereka bermusyawarah, mereka berbicara, dan mereka karena tadi sudah ada rasa malunya menanyakan biasanya apa tujuan dan maksud pertemuan atau musyawarah tersebut. Lalu oleh bangsawan tadi, oleh si ulu, akan menyampaikan apa cita-cita, apa rencana yang akan dicapai. Misalnya mengangkat batu besar atau mengangkat kayu yang lokasinya jauh untuk kepentingan misalnya rumah besar atau omuhada omusebuah. Lalu para siila pada hari ini kemudian menanggapi, para tokoh-tokoh itu menanggapi. Nah, mereka semua menyepakati bahwa gotong royong akan dilakukan. Misalnya mereka tetapkan hari, tetapkan waktu, dan juga selain menetapkan hari, menetapkan waktu, siapa yang ikut, biasanya mereka juga menetapkan sanksi atau denda, sanksi ogauta, sanksi atau denda bagi orang yang tidak ikut. Ini biasanya dilakukan karena ada rasa malu dalam hati mereka, karena mereka tadi sudah dijamu. Pemimpin mereka si ulu itu sudah melakukan yang baik kepada mereka. Mereka sudah dikenyangkan oleh pemimpin mereka, yaitu si ulu atau salawa atau apalah namanya di tempat tertentu, atau balugu. Nah, karena itu rasa malu itu ada, dan pada saat itu tentu semua hadirin mengatakan setuju. Siapa yang tidak ikut pada hari itu akan dihukum. Lakau IBE Rogaunia Ogauta lah ditetapkan kepadanya. Nah, jadi dia akan membayar denda, dia akan dihukum dengan membayar denda. Nanti kalau dia tidak ikut, siapapun yang tidak ikut akan dihukum. Pertama, denda dari segi misalnya berapa ekor babi, berapa uang atau berapa emas yang harus dia lunasi. Atau nanti pada tingkat tertentu kalau dia tidak sanggup melunasinya, dia ini pelanggar ini yang tidak bisa membayar tebusannya, itu akan dibayar oleh bangsawan tersebut, dan mereka akan menjadi abdi atau budak atau pelayan dari bangsawan itu. Nah, ini salah satu cara, salah satu cara bagaimana dulu munculnya para sawuyu atau para abdi atau pelayan, para budak itu di dalam masyarakat Nias. Nah, artinya mereka akan menjadi budak, mereka akan menjadi pelayan selamanya bagi bangsawan itu yang sudah menebus mereka dari denda yang telah ditetapkan kepada mereka oleh karena pelanggaran hukum adat yang mereka lakukan. Nah, ini tentu semua orang yang hadir dan masyarakat yang belum hadir dalam pertemuan itu pun, karena sudah ditetapkan denda dan sudah jelas apa pekerjaannya,
maka itu menjadi kesepakatan bersama yang juga menjadi huku nifakoi banua, dan itu adalah merupakan aturan atau sumber hukum yang berlaku di tengah masyarakat itu akhirnya. Ya, jadi hukum nifakoi banua itu menjadi sumber hukum yang kemudian tadinya hanya seperti jurisprudensi karena kasus tertentu, dan itu akan terus-menerus berlaku pada kasus yang lain. Setiap orang yang tidak ikut pada gotong royong di desa, pada misalnya kalau ada kerjasama untuk mencapai, untuk melakukan pekerjaan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama, maka orang itu akan dihukum dan didenda. Itu dia. Nah, ini tentu masyarakat secara psikologi akan takut sekali. Nah, ini strategi jitu para pemimpin itu atau para si ulu itu di desa-desa, di setiap desa, di setiap wilayah. Nah, lalu karena takut, pertanyaannya, apakah itu gotong royong yang tadi saya katakan falulu itu memang muncul dalam hati? Ini sebenarnya menurut saya tidak tumbuh dengan subur, tetapi oleh karena kondisi tertentu, oleh karena pemimpin yang boleh dikatakan punya strategi bagaimana supaya warga bisa ikut bergotong royong, dan lama kelamaan mereka takut kemudian menjadi bagian dari tradisi mereka. Kalau tradisi ini juga sebenarnya karena takut juga membayar denda, itulah mengapa kemudian dikatakan falulusa atau gotong royong menjadi bagian dari kebudayaan kita. Padahal tadinya itu setengah dipaksa. Pada konteks yang lain, misalnya falulusa bukan kepentingan secara bersama-sama. Misalnya mereka buka lahan, mereka berkebun, bertanam padi. Itu biasanya para saudara-saudara atau tetangga, mereka ikut membantu membuka lahan tersebut, menanam secara bersama-sama. Lalu kemudian kalau ada pekerjaan menyiangi secara bersama-sama, itu ibu-ibu juga. Mereka mengundang ibu-ibu yang lain untuk bekerja sama membantu menyiangi ladang mereka, ladang padi mereka. Nah, ini kepentingan keluarga saja, tetapi dalam konteks kerjasama yang lebih besar, misalnya untuk desa, untuk masyarakat yang lebih luas, ini lebih sulit. Dan yang mengambil alih, yang membuat strategi di situ adalah para pemimpin di desa itu. Dulu itu para si ulu, dan mereka sudah tahu bahwa warga tidak akan ikut kalau mereka lakukan secara sukarela saja. Maka strateginya adalah berkorban dulu, menjamu dulu, lalu karena para hadirin dalam satu musyawarah itu mereka sudah malu, dan mereka sendiri kemudian menetapkan beberapa aturan untuk ikut bergotong royong melakukan pekerjaan demi kepentingan bersama di desa itu. Tapi ini bukan kepentingan keluarga atau pribadi, kepentingan bersama di desa itu. Misalnya seperti tadi, menata halaman desa Ewali dari batu-batu besar, mengangkat batu-batu itu dari tempat jauh. Ini kalau tidak ikut bergotong royong, kemudian mereka akan dihukum, mereka akan didenda, dan membayar denda itu akibatnya fatal. Kalau mereka tidak sanggup membayar denda, mereka akan menjadi budak. Nah, ini berjalan kemudian secara terus-menerus, diulang-ulang, dan masyarakat juga takut membayar denda. Lalu muncul Belanda, penjajah Belanda. Nah, sejak masuknya Belanda kemudian mereka juga ada yang namanya kerja paksa. Ya, kerja paksa. Pada saat itu disebut dengan rodi. Nah, ada rodi, kerja paksa. Siapa yang tidak ikut, itu ketika Belanda sudah mulai masuk di Pulau Nias, ya mulai dari abad ke-16 itu, mereka memaksakan masyarakat untuk bergotong royong. Rodi.
bekerja secara terpaksa. Dan ini juga dipaksakan. Tadinya oleh para bangsawan, oleh para pemimpin di kampung-kampung, sudah mengkondisikan bagaimana masyarakat supaya mereka bisa datang bergotong royong untuk kepentingan bersama. Dan setelah itu Belanda masuk dengan denda yang lebih keras lagi. Kalau tidak ikut kerja paksa pasti dihukum. Diteruskan lagi oleh Jepang, yang tadinya oleh Belanda ada kerja paksa yaitu rodi. Lalu oleh Jepang kemudian ketika mereka datang sejak tahun 1942 termasuk di Polonez ini, mereka juga menerapkan kerja paksa, apa itu romusa. Dan setelah itu walaupun kondisinya dipaksa, maka secara perlahan juga sepertinya gotong royong itu, falulusa itu dalam kepentingan untuk mencapai kebutuhan dan kepentingan bersama sepertinya menjadi bagian dari tradisi kita. Tetapi tidak muncul begitu saja. Sekali lagi tidak muncul begitu saja. Ada kondisi, ada situasi yang dikondisikan sehingga masyarakat banyak bisa ikut bergotong royong untuk kepentingan bersama. Nah, ini harus dibedakan kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, dan kepentingan bersama. Dalam konteks kepentingan bersama, rasa-rasanya gotong royong tidaklah berakar sekali dalam hati sanubari masyarakat kita di Pulau Nias. Tetapi karena dikondisikan oleh para bangsawan, oleh para pemimpin di setiap kampung untuk membangun desa, untuk menata desa, maka itu kemudian tumbuh dalam petik yang disertai, yang diikuti dengan ketakutan secara psikologis, karena kalau tidak ikut pasti akan dihukum dan akan membayar denda, atau pilihan terakhir akan menjadi budak sawuyu bagi bangsawan itu, bagi keluarga si ulu itu. Nah, tentu ini mereka tidak mau. Nah, kalau mereka tidak sanggup membayar denda, kalau mereka dihukum, mereka akan menjadi budak, dan budak, citra budak sawuyu bagi setiap keluarga itu merupakan citra yang paling rendah, dan tentu setiap orang menghindari ini. Nah, itulah cerita di balik gotong royong falulusa yang menurut saya, kalau saya pikir-pikir, sering sekali kita katakan bahwa itu bagian dari kebudayaan kita yang muncul dalam hati. Menurut saya tidak. Maka sekarang memang para pemimpin harus belajar bagaimana strategi menggerakkan gotong royong yang seperti dulu oleh para si ulu, oleh para pemimpin tradisional pada zaman dulu, memobilisasi bagaimana mereka memobilisasi warganya untuk bisa bergotong royong. Ini kita harus belajar dari mereka, karena mereka sadar bahwa manusia itu egonya tinggi. Mereka hanya melakukan hal-hal yang memenuhi kebutuhan mereka secara pribadi dan paling keluarga. Kalau dia kepentingan umum, disitulah lemahnya. Nah, kalau kepentingan umum ini kemudian yang mengambil alih adalah para pemimpin tradisional pada zaman dulu. Kita sebut para pemimpin tradisional. Walaupun mereka punya pemikiran yang cerdas, mereka menguasai, mereka memahami psikologis, mereka memahami kejiwaan, mereka mendalami hati warganya. Dan oleh karena itu, cara jitu mereka adalah menjamu dulu. Mereka menjamu, memberikan makanan dulu. Setelah makan, orang itu bermusyawarah. Nah, mereka sendiri kemudian menetapkan hal-halnya. Pemimpin tadi, si ulu tadi, bangsawan tadi, salawat tadi, dia tinggal mendengar keputusan-keputusan itu, dan kemudian dia teguhkan bahwa itu kita harus ikuti. Dan
muncullah, ditetapkanlah yang disebut dengan hukum adat, hukum Nifakoi Banua, bukan hukum Nifakoi Jatua. Hukum Nifakoi Banua yang nanti lama-lama kalau sudah dari generasi ke generasi disebut hukum Nifakoi Jatua karena dia sudah melewati beberapa generasi. Dan kesepakatan ini menjadi aturan bersama, menjadi hukum adat yang harus diikuti, disertai denda, disertai hukuman. Pertanyaannya, apakah kalau disertai denda dan hukuman adalah tradisi yang tumbuh secara subur, yang muncul secara sukarela dalam hati setiap orang atau tidak? Nah, ini perlu kita renungkan dalam strategi membangun dan memenuhi, mencapai kepentingan bersama di setiap desa atau di setiap wilayah. Ini yang harus kita pelajari sebagai orang Nias dan siapapun yang mau mendalami tentang keunikan dan kearifan para leluhur orang Nias. Jadi tradisi gotong royong itu sebenarnya dalam konteks kebutuhan bersama yang lebih besar kuranglah kuat dalam hati sanubari para leluhur kita. Itu harus dikondisikan. Inilah pandangan saya, inilah pendapat saya mengenai Falulusa atau Falulu atau tradisi bergotong royong atau gotong royong yang hadir juga dalam masyarakat kita di Pulau Nias. Semoga apa yang saya ceritakan ini, akar tradisi gotong royong ini dapat membantu kita memahami masyarakat kita, memahami warga kita ketika sekarang ini kita mengundang mereka untuk bergotong royong. Tetapi yang saya mau pesankan adalah gotong royong itu sangat menguntungkan, dan hanya dengan bergotong royong itu kita bisa mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan bersama demi kehormatan kita bersama di setiap desa, di setiap kecamatan, di setiap kabupaten, dan bahkan di seluruh negeri. Kita mutlak membutuhkan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Kita membutuhkan, kita memerlukan kerjasama, gotong royong, Falulusa untuk mencapai tujuan bersama dan untuk maju secara bersama-sama. Kita tidak bisa mencapai tujuan bersama, memenuhi kebutuhan bersama tanpa gotong royong atau Falulusa. Ayo kita bangun jiwa bergotong royong atau Falulusa. Terima kasih Anda telah menonton Nias Universe. Jangan lupa subscribe, like, menulis komentar Anda, dan membagikannya kepada seluruh sahabat. Ya ahobu.